Semuanya, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberikan tutorial kembali untuk kalian, tentunya dengan tutorial yang sangat sangat menarik, yaitu tentang aplikasi KineMaster. Jadi bagi kalian yang belum tahu cara gunain KineMasternya, aplikasi KineMasternya itu nanti aku akan kasih tahu caranya. Sebelum itu aku akan kasih tahu gimana cara ngapus watermarknya di bagian aplikasi KineMasternya. Nah, caranya kayak aku ini, kalian tidak perlu harus susah-susah ngapus watermarknya, tinggal unduh di bagian bawah di description boxnya. Aku kasih linknya di situ, kalian tinggal pencet, tinggal download, banyak pilihannya di sana. Video yang sudah kalian rekam, entah itu video, foto, kayak terserah. Nah, sebelum itu kalau misalkan videonya itu kayak semacam full layar, ngerti full layar gak sih? Full layar itu kayak semacam, aku kasih contoh ya, bentar aku kasih contoh dari hasil yang udah aku edit. Nah, seperti ini. Langsung misalkan aku memakai video yang ini, nah yang dimaksud aku adalah videonya kayak gini. Ini kan hanya separuh aja ya, nggak sampai full kayak gini. Nah kan misalkan kalau kalian pakai fotonya full layar itu pastinya gerak-gerak. Kalau misalkan biar videonya nggak gerak-gerak, aku kasih tahu di bagian videonya itu dipencet, terus biar muncul kayak yang di samping kanan itu, terus pencet crop. Nah, di bagian crop ini untuk mengatasi agar videonya itu tidak goyang. Maksudnya videonya itu biar ke belakang nggak berubah, tetap kayak dari awal mula video itu diputar gitu. Jadi ditanda sama dengan ini di cek kayak gitu. Nah, lanjut, ini kan udah kayak gini. Terus gimana sih cara menambahkan teks atau yang lain di bagian lapisan? Ini macam-macam. Misalkan kalian ingin menambahkan media ini adalah berupa foto maupun video. Misalkan aku tambahin video yang ini, misalkan tentang subscribe. Nah, ini aku besar dulu agar menghilangkan hijau-hijaunya. Di bagian kanan itu cari kunci chroma, bagian kunci chroma itu diaktifkan, lalu nanti diatur misalkan segini, dipasin, maksudnya itu disamain antara atas sama bawah itu, jadi oke. Nah, misalkan kalian ingin mengatur munculnya media yang kita tambahkan tadi itu di bagian ke detik berapa, itu bisa tinggal digeser gini aja. Misalkan aku tambahin di detik ke-6. Nah, nanti di bagian detik ke-6 ini pasti muncul. Nah, caranya agar lebih unik lagi nanti aku akan kasih tahu, tapi aku akan kasih tahu dulu satu-satu. Nah, efek ini apa? Efek ini kayak semacam efek dari video kalian. Misalkan pengen ngeblur, nah itu bakal ngeblur. Nah, misalkan pengen mozaik, itu bakal kayak gitu. Kalau misalkan nggak butuh, tinggal ditekan, terus di samping kiri ada gambar sampah, itu tinggal dihapus gitu. Nah, terus di bagian lapisan ini juga ada hamparan ini stiker, tambahan stiker dari video kalian. Misalkan kalian butuh stiker yang unik ya, gambar-gambar dasi, pohon, macam-macam. Di sini misalkan aku tambahin pohon. Nah, di checklist dulu, di atas kan ada tanda centang tuh, itu nanti akan muncul, dan posisikan gambar atau stiker yang tadi mau
ditambahkan, atur ke posisi yang menurut kalian itu bagus, misalkan gini. Nah, kalau misalkan di bagian hamparan ini atau bagian di bagian stiker ini mau dikasih berapa detik itu bisa. Misalkan aku ingin ngasihnya itu agar tidak barengan sama yang di atas, sama tanda subscribe-nya ini, tanda subscribe, aku akan potong sampai sini, berarti 5 detik. Caranya gimana motongnya? Ini tinggal dimencet aja biar kelihatan tanda kuning kayak gini. Terus pilih pangkas ke kanan, karena yang mau dibuang itu di kanan, jadi pilih pangkas ke kanan gitu. Nanti itu bakal muncul seperti ini contohnya. Nah kan, nah ini hanya sebagai contoh aja. Terus teks ini, jika ingin menambahkan teks di video kalian, misalkan aku ingin menambahin kata motivasi, misalkan tinggal pilih, terus ini macam-macam, tinggal pilih fontnya itu di bagian gambar A ya. Nah di sini itu bisa pilih suka hati kalian, misalkan aku pilih yang akan berubah. Nah, dalam ukuran besar atau kecilnya itu bisa diatur seperti ini, dan posisinya juga bisa diatur mau ditaruh di bagian mana. Nah, kalau udah selesai sudah ya. Nanti bakal muncul setelah tombol subscribe-nya hilang. Dan misalkan dari tulisan motivasinya ini juga mau dikurangi detiknya, misalkan kepanjangan gitu, bisa dipotong juga. Kalau misalkan ingin potong dari sebelah kiri mau dipotong, sama aja pilih pangkas atau pilih tanda penting ini, terus pilih pangkas ke kiri. Nah itu bakal hilang yang dari kiri. Kalau misalkan aku salah pangkas, sebenarnya aku pengen pangkas yang sebelah kanan, itu bisa di bagian pojok kiri itu ada tanda semacam lingkaran tanda anak panah, tinggal dipencet aja. Nah itu bakal kembali. Misalkan pengen pangkas ke kanan, pangkas aja gitu. Terus lapisan di bagian headwriting ini kayak semacam tulisan, atau kalian ingin nambahkan tanda panah, misalkan kalian ingin menunjukkan oh ini tanda ini berfungsi untuk ini, misalkan itu tinggal di gambar gini, di checklist, terus diatur ukurannya juga sama warnanya juga bisa diatur. Nah misalkan kalian ingin dimangkas juga, ini kepanjangan, misalkan harusnya ini ukurannya, itu bisa dimangkas juga. Diputar gini juga bisa. Terus kalau udah bagian bawah suara ini adalah kalau misalkan kalian buat video nama suara kalian di video-video pencet. Nah misalkan di videonya itu kok gak ada suara ya, misalkan mau ditambahin suara itu bisa dipilih tekan like, tuh nanti suara kalian akan muncul di video yang ada suara itu. Terus audio ini musik kalian tambahkan, misalkan aku atur musiknya, aku tambahkan dari awal video, jadi aku contoh musik kayak ini. Lagunya kepanjangan. Nah caranya ngapusnya tuh gimana, tuh sama aja, tinggal ditekan biar muncul kayak yang di samping kanan ini, terus pilih pangkas, yang dibuang yang sebelah kanan jadi pilih pangkas kanan, sudah deh gitu. Nah
itu kan sudah aku kasih tahu. Terus cara mempergerakkan kayak semacam stikernya ini lebih unik lagi gimana? Itu caranya gampang, tinggal ditekan aja biar muncul kayak yang di kanan ini. Terus pilih yang ini namanya dalam animasi itu munculnya animasi itu gimana, misalkan pilih geser ke kanan, itu muncul ke arah kanan, ke kiri, macam-macam kalian bisa pilih. Misalkan slide down, aku misal pilih jatuh, itu kayak gitu. Sekarang aku pilih jatuh. Terus di bawah ini munculnya dari gambar stiker ini, detiknya itu bisa diatur gitu. Ini karena nggak bisa diatur detiknya, cuma hanya ini karena tadi kita udah potong dulu kan sebelum kita atur detiknya. Sebelumnya itu aku kasih tahu ke kalian, sebelumnya itu diatur dulu dalam animasinya, terus diatur juga menitnya di sini, detiknya, baru dipotong. Kalau misalkan dipotong dulu kayak gambarnya itu, nanti di menitnya itu atau detiknya buat dalam animasinya tuh kayak gini, cuman nggak bisa milih kayak gitu. Ini kayak semacam contoh aja buat kalian, jadi aku buatnya ya segini aja. Nah kalau misalkan yang ini tuh itu juga bisa pilih dalam animasi munculnya subscribe itu gimana, misalkan memudar, pops, geser ke kanan, itu macam-macam. Misalkan aku pilih yang slide down, nah ini kan udah muncul detiknya, misalkan aku pilih detik yang 2, ya misalkan 2,0 ini dah udah titik 0. Nah kalau makin ke belakang itu makin lambat munculnya kan. Misalkan aku pilih ini, terus lanjut dah semuanya. Misalkan pengen dalam animasi juga bisa semuanya. Misalkan aku pilih pop, terus detiknya aku ke yang ini, yang tulisan ini juga yang tulisan, yang tanda panah ini juga aku pilih dalam animasi. Misalkan gambar berlangkah, gambar sesuai urutan, misalkan gini. Nah terus itu udah dalam animasi. Terus gimana caranya agar animasinya tuh udah muncul, gambarnya tuh udah muncul, tapi gimana caranya tetap gerak, meskipun muncul tetap gerak kayak gitu. Itu gampang banget, ditekan lagi gambar yang ingin kalian gerakkan, terus pilih yang tengah ini. Yang tengah ini namanya animasi keseluruhan, jadi dia muncul juga dia bisa bergerak kayak gini. Contohnya berkedip-kedip, macam-macam loh. Misalkan air mancur kayak gitu, hujan. Misalnya aku pakai melayang kayak gini, jadi dia muncul, video juga berjalan, terus animasinya atau gambar pohonnya juga bergerak. Misalkan aku pilih mengambang, itu animasi keseluruhan. Terus kata-kata motivasinya juga, kalau misalkan dibuat animasi keseluruhan juga bisa. Misalkan pilih berkedip, denyut, macam-macam. Aku misalkan pilih yang berkedip lambat, titik please. Di bagian tanda anak panah juga dipilih. Animasi keseluruhan itu kalau nggak ada bacanya itu pasti di bagian tengah yang ini. Silakan berkedip lambat, silakan berkedip, itu makin kenceng, jadi pilih gini aja. Nah kalau udah, terus kan itu tadi gambarnya udah muncul, terus selama dia muncul pasti bergerak. Terus cara dia kalau udah ngilanginnya itu gimana? Saya tiba-tiba ngilang kan nggak bagus. Itu caranya ditekan aja, terus pilih animasi keluar. Kalau enggak yang ini, yang sebelah ini. Nah animasi keluarnya biasanya aku pilih yang slide down, geser ke atas. Nanti kalau udah tanda kayak pohonnya ini udah tanda untuk gak muncul, misalkan nanti bakal ngilangnya tuh kayak gini, geser ke atas. Udah kan? Terus
seterusnya diatur. Misalkan yang motivasi, yang kata-kata ini aku animasi keluarnya pilih yang putar belahan arah jarum jam atau turunkan. Misalkan aku pilih yang tingkatkan, jangan. Akan aku pilih memudar. Nah, cara agar kata motivasinya hilang bisa diatur detiknya. Misalkan aku di detik yang ini. Terus yang anak-anak juga bisa. Animasi keluarnya itu misalkan hapus per langkah. Berarti hilang. Misalkan aku pilih hapus per langkah di checklist. Kan udah diatur nih. Nah, tadi kalian kan videonya yang aku tahu yang ini udah ada suaranya, terus masih ditambahkan lagu. Terus gimana nanti bakal suaranya itu double dong. Nah, caranya agar suaranya itu antara suara video dengan suara lagu agar tidak samaan gitu volumenya itu. Jadi akan aku atur, misalkan di bagian suara videonya ini agar suaranya lebih keras dari suara lagunya. Di bagian suara ini kan ada tanda suara, itu ditarik ke atas, misalnya aku langsung 200% di checklist. Kalau sudah terus di bagian lagunya yang bawah ini ditekan, terus ada itu gambar itu juga diturunin agar suara lagunya itu kecil dan suara dari videonya itu besar gitu. Nih contohnya aku kasih tahu. Ku menatap dalam gelap, tiada yang aku lihat selain hanya nama, ya Allah. Besok ataukah nanti, ampuni semua salahku. Ya kayak gitu contohnya. Udah paham kan sampai sini? Nah, kalau sudah kayak gini, kalau mau disimpan di bagian kiri yang ini dipencet, terus pilih simpan ke galeri, pilih sesuka hati kalian. Aku biasanya pilih yang ini. Udah, itu ditunggu. Dan ini selama penyimpanan layar tidak boleh mati, karena kalau misalkan layar mati terus nggak cepat kalian hidupin layarnya, bisa-bisa penyimpanannya itu gagal. Itu ditunggu aja sampai selesai, nanti baru bisa diupload ke YouTube. Gitu, gampang kan? Dan jangan lupa ya, videonya ini di like, di komen, dan di subscribe biar aku makin semangat buat video selanjutnya. Oke, udah selesai. Udah, kalau misalkan pilih ya pilih, misalkan langsung diputar nggak apa-apa, aku pilih aja gitu. Gampang kan? Ya udah, mungkin itu aja dari aku tentang aplikasi KineMasternya. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya.